Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fid-din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke penjelasan hadis. Hadis berapa? Al-hadis al-thani. Hadis yang kedua. Kitab Bulughul Maram yang dicetak oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang Asqalan. Wa an Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un akhrajahu thalatha wa sahhahahu Ahmad. Pelajaran pertama kita sudah membahas tentang laut, bahwasanya laut itu airnya suci, bisa dipakai wudhu, dan ditambahkan oleh Rasul bonus tentang laut tersebut bahwa bangkainya pun halal. Ketika kita main di laut kemudian kelaparan, tidak ada makanan, mendapatkan binatang yang mati di laut, misalnya belut listrik mati, nggak ada makanan, dapatnya belut listrik doang, ya udah makan. Sugana kita jadi the flash, jadi ada listriknya, ya kan? Wasilahnya seperti itu. Spiderman digigit laba-laba jadi Spiderman. Kemarin kita ke MGL, anak-anak digigit Sugan, itu jadi tawon mah. Nah, itu tentang laut, air dan bangkainya. Tetapi ketika ada hewan darat yang mati di laut, maka itu tidak menjadi halal, tetap saja dia haram. Tapi kalau hewan laut yang mati di darat itu halal, tetap bisa dimakan. Dan ini pun bukan hanya ikan atau hewan laut, tetapi hewan-hewan air, hewan-hewan air ya, hewan-hewan air secara umum ini bisa menjadi halal. Antum dapat ikan mas mati di kolam, boleh dimakan? Boleh. Bukan hanya sekedar air laut, tetapi seluruh hewan yang ada di laut, mati, walaupun dia bukan hewan laut, artinya bukan air asin, boleh dimakan. Tentu itu fikihnya, fikih ketika di perjalanan laut, ketika kita bawa air sedikit. Hadis kedua, wa an Abi Sa'id al-Khudri, dan dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhai kepadanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, innal ma'a, sesungguhnya air itu tahurun, suci, la yunajjisuhu syai'un, tidak dinajiskan oleh apapun, oleh sesuatu apapun. Akhrajahu tsalatsatu, dikeluarkan oleh 3 imam, wa sahhahahu Ahmad, dan disahihkan oleh Imam Ahmad. Kita ke hadis nomor 3 dulu, bahwa di hadis nomor 2 ini, sesungguhnya air itu suci, ini mujmal, ini ijmal, keseluruhan air. Nanti kita jelaskan lebih detailnya setelah masuk ke hadis yang kelima. Keseluruhan air apapun. Al-ma'a di sini air apapun.
air yang dimaksud di sini nanti ada air laut yang telah kita jelaskan, ada air hujan dan air-air yang lain. Bahwa air itu adalah suci. Maksudnya apa? Ketika air suci, bisakah dia mensucikan diri? Bisa. Mensucikan untuk kita berwudu? Bisa. La yunajjisuhu syai'un, tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu apapun. Nah, ini hadis yang pertama. Bisa difahami secara langsung karena hadis ini secara terjemah bisa langsung difahami oleh kita bahwasanya air apapun yang kita dapatkan ini suci dan langsung bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian hadis nomor 3. Wa an Abi Humamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un, sesungguhnya air itu tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu apapun, illa. Nah, di sini baru ada huruf istitsna, huruf pengecualian. Illa apa? Illa ma ghalaba ala rihihi, kecuali ada yang masuk tercampur atas apa? Rihihi, baunya, wa ta'mihi, atau rasanya, walaunihi, atau warnanya. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Al-Watir, dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan didhaifkan oleh Abu Hatim. Nah, hadis yang ketiga ini, bahwa yang hadis nomor 2 ini, kita kalau dalam, karena antum belum belajar ilmu hadis, maka ada yang disebut dengan tafsirul hadis bil hadis, tafsir hadis dengan hadis. Hadis satu dijelaskan dengan hadis yang lain. Maka illa tadi hadis yang pertama antum tidak usah terjemahkan lagi karena sama dengan hadis yang ketiga. Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Tinggal illanya di sini, illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, kecuali ada yang masuk, ada yang bercampur, ada yang merubah. Ma ghalaba itu, ghalaba merubah, mencampur, mengalahkan apanya? Rihihi, baunya, wa ta'mihi, rasanya, wa launihi, dan warnanya. Oke, kita lanjutkan dulu. Hadis nomor 4. Walil Baihaqi, dan bagi Imam Baihaqi, al-ma'u tahurun, air itu suci, illa in taghayyara rihuhu, kecuali berubah. Jika berubah apanya? Rihuhu, baunya yang pertama, au ta'muhu yang kedua, rasanya yang ketiga, warnanya. Kenapa bisa berubah? Binajasatin tahdutsu fihi, karena ada najis yang masuk padanya atau yang bercampur pada air tersebut. Kita masuk dulu ke nomor hadis nomor 5. Wa Abdullah bin Umar, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai kepada keduanya, qala, yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana al-ma'u, apabila keadaan air itu kullataini, 2 kulah, nanti kita jelaskan apa itu kulah, lam yahmilil khabath, maka tidak mengandung kotoran. Wa fi lafdin, dan pada lafaz yang lain, lam yanjus, tidak ada najis. Akhrajahu al-arba'ah, dikeluarkan oleh 4 imam, wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, wal Hakim wa Ibnu Hibban, dan Hakim dan Ibnu Hibban. Oke, kita jelaskan satu persatu. Bahwasanya antum bisa tulis sifat air itu. Sifat air itu yang pertama, karena kita nggak bisa nulis, usah dikte aja. Tohirun, pakai bahasa Indonesia aja dulu ya, kita menjelasin. Sifat air itu yang pertama,
Bahasa Arabnya gak usah antum tulis, susah. Tahirun wa mutahhirun, suci dan dapat mensucikan. Nah, itu yang pertama. Suci dan dapat mensucikan. Tahirun wa mutahhirun itu suci airnya, wa mutahhirun dan dapat dipakai untuk bersuci atau mensucikan. Jadi suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Oke, langsung contohnya. Contoh air yang dia suci dan dapat dipakai untuk bersuci. Langsung di bawahnya itu, jangan dulu pakai nomor 2, pakai A aja. Air apa yang pertama? Air laut yang sudah kita bahas. Air laut ini suci dan bisa mensucikan. 2, air apa lagi? Air tawar. Air tawar bisa suci dan mensucikan. Kemudian 3 atau C, air hujan. Ma'us sama air hujan. Ma'ul mator, al-mator, air hujan. Yang keempat, air apa lagi? Air embun, bisa dia suci dan mensucikan. Yang kelima, mata air, bukan air mata, mata air. Mata air. Mata air ini bisa dari pegunungan, bisa dari sumber, itu mata air. Apalagi yang suci dan dapat mensucikan, air hangat. Mau itu hangatnya dibuat, digodok, mau itu hangatnya alami seperti jater. Nah, itu suci dan mensucikan. Keberapa itu? Keenam. Ada lagi? Kalau air payau itu sama dengan air tawar ya. Kalau air payau itu dia tidak asin dan tidak tawar, antara dua itu namanya air payau. Air apa lagi? Air sungai sudah jelas. Atau air yang mengalir, jangan air sungai lah. Air yang mengalir. Gimana antum boleh wudhu di air sungai yang mengalir? Boleh, walaupun teman antum depannya lagi beol. Itu boleh antum di belakangnya berwudhu atau mandi. Itu boleh, karena itu mengalir. Dan air sungai yang tidak mengalir, maka ini tidak boleh dipakai mandi atau bersuci. Karena apa? Nanti di sana banyak najis yang masuk. Kecuali ya, tadi ada banyak najis yang masuk. Nanti kita ketemu di hadisnya. Apalagi? Udah berapa tuh? 7. Ada 7 air yang suci dan dapat mensucikan. Ada lagi? Air sumur, air sumur juga. Air sumur. Nah, ini bisa dipakai wudhu. Suci dan mensucikan. Ada lagi yang namanya, walaupun ini kontroversi, tapi kebanyakan ulama ini membolehkan air musta'mal namanya. Ya, air musta'mal itu air bekas wudhu kita terus masuk ke jolam atau ke ember. Nah, air yang bekas wudhu itu boleh dipakai lagi. Itu namanya air musta'mal. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Udah tuh banyak ya. Oke. Kemudian yang kedua, sifat air. Suci, tohirun, ghairu mutahhirin. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Airnya suci tapi tidak bisa dipakai wudhu, tidak bisa dipakai mandi janabah, tidak bisa dipakai bersuci untuk sholat. Contohnya air apa? Kopi. Oke, kopi. Suci nggak kopi? Suci. Bisa pakai wudhu? Sirup bisa dipakai wudhu? Bisa. Ari mau digembrong sirup mah. Apalagi
air teh yang semacamnya, air kelapa, air legen, tuh legen yang suka di pinggir jalan tuh ada. Air apa lagi? Suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Nah itu banyak ya. Air-air minum yang berwarna seperti itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, sifat air. Sifat air yang ketiga adalah najis. An-najasun, najis, an-najasu. Najis. Jelas ini mah, najis mah tidak bisa dipakai bersuci. Contoh, air kencing tidak bisa. Air liur boleh? Air liur suci nggak? Suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah itu 3 sifat air. 3 cukup lah. Yang pertama, tahirun wa mutahhirun, suci dan bisa mensucikan. Yang kedua, tahirun ghairu mutahhirin, suci airnya tapi tidak bisa dipakai bersuci. Yang ketiga, najis, air najis jelas, tidak usah dijelaskan lagi bahwasanya itu sudah najis, tidak bisa dipakai untuk bersuci, mandi janabah bisa. Nah itu tentang air dulu. Oke, kita masuk ke hadisnya. Bahwasanya air itu air itu suci tidak bisa kecuali dia berubah warnanya, rasanya dan baunya. Contoh, air di bak itu dijolang di ember. Aslinya kan bening, kemudian baunya tidak berbau lah, tidak berbau sebagaimana air tawar seperti itu. Nah, masuklah kencing ke dalamnya. Masuk kencing, kencingnya taruhlah kencing itu 1 gelas kencing masuk ke ember jolang yang suka kita pakai. Kemudian dia itu golabarihihi, mengalahkan atau merubah baunya. Ternyata bau air jolang itu berubah jadi pesing kan. Kemudian nggak percaya berubah. Ketika dirasa, kuantum ditoel dirasaan, ternyata rasanya pun berubah. Kemudian selain rasanya, apanya yang berubah? Warnanya. Tadinya bening, kemudian kemasukan air kencing, maka warnanya agak kekuning-kuningan. Maka ini najis, tidak boleh dipakai untuk berwudu, bersuci. Nah itu contoh lain, air sungai. Air sungai ini kalau aslinya keruh, maka dia bukan keruh, coklat kan air sungai, tidak bening seperti air sumur atau air boran atau air keran. Nah, air sungai ini kan aslinya coklat, maka kalau dia aslinya seperti itu, baunya seperti itu, rasanya tadinya seperti itu, dan warnanya seperti itu, maka boleh pakai untuk berwudu, bersuci. Tapi kalau air itu berubahnya disebabkan oleh najis tadi itu, maka tidak boleh dipakai untuk bersuci. Itu hadis yang keempat. Begitupun dijelaskan dalam hadis yang kelima, dalam hadis yang keempat tadi lebih jelasnya. Jadi hadis yang kedua, bisa antum lihat, hadis yang kedua ini, hadis yang kedua hanya sebatas ijmal, keseluruhan, hanya keseluruhan air, bahwasanya air itu tidak bisa dipakai, tidak najis oleh sesuatu apapun. Kemudian hadis yang ketiganya menjelaskan bahwasanya air itu tidak najis oleh apapun kecuali berubah oleh baunya, rasanya dan warnanya. Itu yang paling penting. Ketika untuk mendapatkan air, apakah berubah baunya, rasanya dan warnanya, maka itu tidak bisa dipakai berwudu. Kemudian yang keempat, air itu pun suci kecuali dia berubah baunya, rasanya dan warnanya. Karena apa? Karena ada najis yang masuk kepadanya. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa
kriteria najis ini apakah harus seimbang dengan airnya atau tidak? Nanti kalau kita belajar syaratnya sebelum salam, bahwa ada yang namanya dijelaskan oleh Imam As-San'ani, kalau nggak salah isrina wa isrina atau apa namanya, isrina baina isrin, 20 per 20 atau 50 per 50 atau 10 per 10. Maksudnya gini, kalau airnya 1 ember berarti najisnya pun harus 1 ember. Kalau misalnya air aslinya 1 ember tapi air kencing 1 gelas, seimbang nggak? Nggak seimbang. Nah, para ulama menjelaskan bahwa kalau airnya walaupun dia tidak mengalir 1 ember tapi hanya setetes sumpulnya metslaka air itu ada, maka para ulama ada yang menjelaskan itu boleh dipakai untuk berwudu. Ada juga yang menjelaskan walaupun 1 ember, 1 kecelak atau cipratan air masuk ke dalam ember tersebut, maka itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tentu makanya antum harus hati-hati kalau kencing di WC. Apakah jolang itu airnya pakai berwudu? Jadi bolehkah kita berwudu di dalam WC? Boleh. Jadi bismillahnya itu antum ketika masuk. Jadi antum mandi itu plus wudunya, jangan wudu lagi di luar. Jadi bismillahnya di luar, sebelum masuk bismillah, baca doa masuk WC, kemudian udah di dalamnya udah termasuk wudu, nggak usah berbismillah lagi, udah baca bismillah lagi. Nah itu hadis nomor 2 sampai nomor 4. Fahimtum? Bisa dipahami bahwa sifat airnya seperti itu, kemudian dia tidak bisa dinajiskan kecuali oleh 3 hal. Yang pertama, karena ada yang berubah apanya? Rasanya, baunya, dan warnanya. Maka antum harus bisa identifikasi warna aslinya itu apa. Warna aslinya misalnya warna air laut aslinya apa? Biru misalnya. Dia tidak bisa najis kecuali ada yang masuk ke dalamnya. Kira-kira laut segitu besar bisa nggak dimasukkan najis? Nggak bisa, karena dia mengalir. Begitupun dengan sungai yang mengalir tidak bisa itu masukkan najis kecuali sungai yang sudah tercemar. Contohnya Citarum. Kalau antum main ke Bandung, Citarum itu terpanjang sejauh mana dan sudah tercemar. Di Bandungnya pun sudah tercemar, kecuali di mata air di gunungnya itu masih bagus. Kalau antum main ke Bandung itu, mata air daripada sungai Citarum itu masih mantap, masih dipakai. Nah itu air-air yang ketika antum di perjalanan dimanapun bisa sudah menebak air ini suci dan bisa mensucikan. Itu fikihnya. Kemudian hadis yang kelima, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai kepada keduanya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, idza kana al-ma'u kullataini, apabila keadaan air itu 2 kula, lam yahmilil khabath, tidak ada kotoran, wa fi lafdin lam yanjus, tidak ada najis. Maksudnya 2 kula adalah, ada yang menjelaskan 2 kula ini 2 drum, 2 toren besar yang air itu mengalir. Karena antum tinggalnya enggak di kampung, karena susah ngejelasinnya. Jadi ini keran air misalnya nih, keran air segini, pakai peralon, atau pakai kalau di kampung dari gunungnya pakai bambu gede, nah air mengalir. Nah di sini ada drum, wadah air satu. Nah di sini ada satu lagi, lebih rendah daripada ini. Jadi air yang mengalir dari sumber ini masuk ke drum 1, kemudian
air yang drum 1 masuk ke drum 2 yang lebih rendah. Nah, drum 2 ini yang bisa dipakai bersuci, namanya itu 2 kula. Itu 2 kula namanya. Ada lagi yang menafsirkan bahwa 2 kula ini air yang mengalir dari balong ke balong. Kan antum nggak tahu, nggak kebayang, karena tinggalnya belum pernah di kampung, kecuali antumnya punya balong atau punya keluarga di Tasik, di Ciamis, di Garut. Ini masih banyak memakai ini, pesantren-pesantren mereka seperti itu. Balong itu pakai bersuci. Balong itu jenis empang. Iya, balong itu sungai, bukan sungai, empang. Empang, 2 empang besar. Nah, biasanya mereka berwudu di situ. Tapi kalau antum main ke daerah kampung, nah itu cara mereka berwudunya itu bukan, biasanya ada yang pakai keran, ada yang jadi dari di sini sumur pertama, nah di sini ada sumur lagi. Jadi dari sini keran gede ngalir ke sumur yang pertama, kemudian yang kedua, nah di sini keran. Nah itu namanya 2 kula. 2 kula artinya air yang banyak aja. Ketika air itu mengalir dan banyak seperti 2 kula ini, maka kata Rasul, lam yahmilil khabath, pasti tidak ada najis, tidak ada kotoran. Karena apa? Mengalir terus mengalir. Kalau di kampung kan, wah, air itu ngolontor terus, nggak di ini. Antum main ke Cijalur misalnya, nah air itu kayak gitu aja, curug aja, kan nggak habis. Nah itu air curug juga bisa pakai wudhu. Air sumber namanya. Lam yanjus, nah itu tidak najis, maka kita boleh berwudu di 2 kula itu. Jadi kalau udah 2 kula, maka itu sudah pakai wudu. Tuh ya pendapatnya. Tapi kan gimana, kita nggak bisa kalau lihat zaman modern sekarang, kita dikeruk airnya, diambil masuk toren, kemudian langsung keran, nah, nggak seperti 2 kula yang ada di kampung. Bagaimana? Tetap saja ini bisa dipakai karena keumuman hadis bahwasanya air itu suci dan tidak ada najisnya. Maka kalau ini bisa nggak air seperti ini, air keran yang kita pakai najis? Bisa. Kalau torannya dimasukkan najis, ada yang iseng dimasukin, ada yang pipis misalnya di torannya, ya kan najis semua. Masuk ke kerannya dipakai berwudu atau dipakai mandi air. Nah, ya, airnya hanya mengubah baunya, itu harus dipakai? Enggak, tetap. Jadi ketika kriteria ini, warnanya, baunya, dan rasanya, atau salah satunya, maka tidak boleh dipakai bersuci. Contoh, ternyata air ember antum yang mau dipakai ini rasanya tidak berubah, warnanya tidak berubah, tetapi baunya, bau naon dia, ternyata ada bangkai. Misalnya air yang antum mau pakai ini ada bangkai tikus masuk, udah 5 hari, tapi tidak berubah warnanya sama rasanya, baunya berubah. Nah ini tidak bisa dipakai. Atau bukan baunya, apanya, rasanya, baunya mah biasa, kemudian warnanya juga tetap seperti itu, tapi pas antum lihat warnanya, nah, lihat warnanya kok warnanya berubah, nah maka ini tidak bisa dipakai untuk bersuci. Terus seperti itu caranya, cara untuk bagaimana kita membedakannya. Jadi antara salah satu dari ketiga ini tidak bisa untuk dipakai bersuci, ya. Nah itu tentang air 2 kula. 2 kula ini seperti itu. Nanti kalau antum main ke kampung punya saudara, nah jadi kebayang seperti itu 2 kula teh. Kalau hujan kan nggak tahu. Punya saudara nggak ada dapur? Ada. Nah, di Jawa biasanya masih banyak. Di Jawa itu rata-rata pesantren Jawa itu kan seperti itu. Jadi ada sumur 2 panjang, kemudian ini sumur lagi. Nah pakai wudunya juga di sini. Panjang wudu. Nah itu untuk penjelasan hadis nomor 2, 3, 4, 5 sampai 5. Ada yang bertanya sampai sini tentang kullatain ini 2 kulah. Jadi 2 kulah itu seperti itu gambarannya, ya. Ada 2 drum
2 drum, yang drum 1 lebih tinggi, drum 2 lebih rendah. Nah, di drum 2 ini dipakai. Yang bertanya? Sebelum kita lanjutkan satu lah, cukup satu hadis. Kalau air laut itu gimana? Air laut Asin. asin tetap bisa dipakai wudhu, bisa bersuci. Kalau sudah kan Jadi kalau air laut tidak usah dikaitkan dengan gula. Karena apa? Hadisnya pun berbeda pembahasan. Karena dia khusus fil bahri. Jadi kalaupun di situ ada bangkai kambing, tetap aja tidak bisa merubah banyaknya air laut. Karena apa? Mengalir mereka. Air laut itu dan mengalir. Walaupun yang matinya bangkai dari darat. Karena kalau yang matinya bangkai laut itu nggak bau, walaupun bangkai. Kenapa? Air garam itu pasti tidak bau. Itu kecuali tadi itu seimbang. Dulu pernah di mana tuh yang air laut itu ketika ada Pertamina, nggak tahu di negara mana, minyak itu tumpah hampir satu laut itu jadi hitam. Nah, itu udah nggak bisa dipakai lagi. Air laut itu udah berubah jadi minyak, jadi aspal gitu. Udah rusak, ikannya pada mati, wah keracunan. Itu yang berbahaya makanya. Karena kan Pertamina itu di laut. Ngebor itu kan ngebor minyak bensin itu di mana? Di situ di laut. Gitu. Dan resikonya besar. Kan berbulan-bulan, maksimal 3 bulan. Coba nanti tanya si Nopal. Kok Nopal nggak ada ya? Biasanya melihat nonton. Nah kalau dia kan bapaknya pelayar. Paman Ustad aja di laut itu paling lama pulang 3 bulan sekali. 3 bulan sekali bisa berlayar. Itu nyari minyak dalam laut. Nah seperti itu mesti bisa ya. Ada lagi? Jadi kalau air laut pembahasan tersendiri nomor 1 dijelaskan langsung oleh. kalau banjir berarti nggak bisa. Banjir, kalau banjirnya karena mengalir kan, banjirnya air laut misalnya atau air hujan kan bisa aja. Aslinya seperti itu ya bisa dipakai. Kalau tidak ada najis di situ, ada tai anjing atau tai kucing, bisa dipakai. Kalau misalnya banyak kotorannya ya nggak bisa, kotor jadinya. Air banjir, faidon banjir. Tuh. Ada lagi? Itu sifat-sifat airnya seperti itu. Kalau nggak ada kita cukupkan, lanjut ke hadis yang ke-7, hadis yang ke-6, satu hadis tambahan dan hafalan. Oke, hadis yang ke-6 kita perhatikan dulu cara bacanya. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ini masih dari Abu Hurairah. Jadi nanti tugas antum setelah babul miyah ini beres, kumpulkan Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari babul miyah ini berapa. Khusus Abu Hurairah aja dulu, nanti aja. Atau misalnya Fauzan Abu Hurairah, Sandi Abu Said, Abi Said, Azhar, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, seperti itu. Nanti ketahuan berapa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak usah antum harokati, nggak usah antum terjemahkan karena sudah tahu, sudah familiar. La yagtasil, la bacanya la yagtasil. La yagtasil ahadukum, la yagtasil ahadukum fil ma'id daimi. Ada tasdidnya, fil ma'id daimi. Wa huwa junubun,
dan dia sedang junub. Junubun itu junub. Akhrajahu Muslimun. Nah itu cara bacanya. Oke, baca bareng 1, 2, 3. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasil ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junubun. Akhrajahu Muslim. Iya, akhrajahu Muslimun. Oke, itu hadisnya. Oke, langsung dihafalkan. Kita sampai sini dulu pertemuan kita. Langsung hafalan, kemudian nanti penjelasannya minggu depan. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.